anak-anak. Salam. Puji Tuhan, pada saat ini kita akan beribadah ibadah Paskah di tahun 2021. Anak-anak, mari persiapkan diri untuk beribadah. Semuanya fokus dalam beribadah ya. Duduk yang manis, kita mau untuk saat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Saat teduh selesai. Nah anak-anak, kita akan beribadah. Semuanya ikut bernyanyi ya. Oke. Kita bernyanyi dengan sungguh-sungguh karena kita bersyukur karena kebaikan Tuhan sudah berkorban bagi kita. Kita sudah diselamatkan karena dosa-dosa kita. Ya kan Ibu Selvi? Iya. Nah, jadi kita harus bersyukur ya, beribadah dengan sungguh-sungguh. Mari kita angkat pujian sejauh timur dari barat. Ayo semuanya nyanyi sungguh-sungguh ya. Tangannya dilipat. Renungkan nyanyian ini dengan sungguh-sungguh bahwa kasih Tuhan sungguh besar bagi kehidupan kita. Sejauh timur. Sejauh timur dari barat, dari barat engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi, tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, jauh ke dalam tubir laut, engkau melempar dosaku. Tiada kau perhitungkan, tiada kau perhitungkan kesalahan. Anak-anak tangannya diangkat semua ya. Katakan betapa besar. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang, tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Ibu undang semua anak-anak untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan lagi sejauh timur dari barat. Ayo semuanya berdiri. Sejauh timur, tangannya dilipat. Dari barat, engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat, tiada kau ingat lagi pelanggaran. Jauh ke dalam, jauh ke dalam tubir
doa pembuka ibadah kita pagi ini. Dengan kasih Tuhan, Ibu Selvi yang akan berdoa bagi kita. Anak-anak, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami. Kami bersyukur karena Engkau begitu baik bagi kami. Tuhan, pada saat ini kami beribadah untuk memperingati hari kematian-Mu Tuhan, dan Engkau bangkit dari antara orang mati untuk menebus dosa kami. Kami bersyukur berterima kasih Tuhan karena Engkau rela mati menebus dosa kami Tuhan. Tuhan, pada ibadah ini kami sangat bersyukur kami bisa melewati hari-hari kami dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus, pada saat ibadah ini Engkau urapi kami, Engkau turunkan Roh Kudus-Mu untuk melingkupi kami. Biarlah ibadah ini menjadi satu rasa syukur untuk kami. Engkau berkati ibadah ini Tuhan dari awal, pertengahan, sampai berakhirnya. Biarlah Roh-Mu yang kami puji, biarlah Engkau yang kami puji, muliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan membuka pujian kami, ibadah kami ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami dapat berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, anak-anak masih berdiri ya. Nah, sekarang berdiri dengan bertepuk tangan ya. Kita mau bernyanyi sukacita lagu Oh Sukacitaku. Dengan bertepuk tangan ya. Ayo semuanya semangat, ayo tangannya ditepuk seperti ibu nih ya. Oh sukacitaku, pam pam pam. Ayo nyanyi semua. Oh sukacitaku, pom 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 pom, sejak ku jumpa Yesus. Oh sukacitaku, oh sukacitaku, pom 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 pom, sejak ku jumpa Yesus. Dia mengasihi aku. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Ini sukacita baru. Oh sukacitaku, oh sukacitaku, pom 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 pom, sejak ku jumpa Yesus. Oh sukacitaku, oh sukacitaku, pom 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 pom, sejak ku jumpa. Dia mengasihi aku, dia bahkan mati bagiku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh, sukacitaku kini baru. Padanya ku berserah, padanya ku berserah. Pada Yesus Allah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, padanya aku berserah, pada Yesus kehidupanku. Pam 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 pam. Sekali lagi, oh sukacitaku, semua lebih semangat. Oh sukacitaku, pom 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 pom, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pom 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 pom, sejak ku jumpa Yesus. Dia mengasihi aku, dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Kini semuaku jadi baru. Padanya ku berserah, padanya ku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, padanya ku berserah, pada Yesus kehidupanku.
semangat. Dan terus semangat karena Tuhan sudah luar biasa baik dengan kita. Kita angkat pujian, ku menang di dalam Yesus. Ayo semuanya masih berdiri ya, harus semangat. Masih berdiri seperti Ibu Emma dan Ibu Selvi yang semangat selalu. Ku menang. Ayo berdiri ya, tangannya ditepuk, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, ku menang. Ku menang di dalam Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia naik. Haleluya, dia hidup. Roh Kudus turun. Nah anak-anak, silakan duduk kembali. Duduk yang manis ya. Anak-anak, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan mendengarkan kesaksian dari guru-guru SD Kristen Maranatha. Takkan lupa
anak-anak sudah mendengarkan lagu yang disampaikan guru-guru kita kan? Dan biarlah pujian yang disampaikan guru-guru SD Maranatha menjadi berkat bagi kehidupan kita. Menjadi renungan bahwa Tuhan begitu luar biasa baik dalam kehidupan kita. Nah anak-anak, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita angkat pujian. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ayo semuanya duduk yang manis. Tangannya dilipat, tundukkan kepala, nyanyi dengan sungguh-sungguh. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ku yakin saat kau berfirman. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang. Ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan. Ku aman karena kau menjaga. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Katakan bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Baiklah anak-anak, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Halo, selamat pagi anak-anak yang Pak Indro kasih dalam Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan merayakan perayaan Paskah. Nah, apa itu hari Paskah? Nanti Pak Indro akan menjelaskannya. Namun sebelum itu, Pak Indro ingin mengajak kita semuanya berdoa terlebih dahulu. Kita mohon pimpinan Tuhan, pertolongan Tuhan supaya kita mengerti firman Tuhan. Mari kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa ya anak-anak. Bapa kami yang di surga, pada pagi hari ini kami datang kepadamu, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Tuhan, ajar dan didiklah kami supaya kami duduk dengan baik. Kami sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu, kami sungguh-sungguh diubahkan oleh kebenaran firman-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah anak-anak, ya seperti yang Pak Indro bilang tadi, bahwa ibadah kita kali ini adalah ibadah perayaan Paskah. Nah hari Paskah ya bagi orang Kristen adalah hari merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi ya ketika Tuhan Yesus disalibkan kemudian dia mati, pada hari yang ketiga dia bangkit. Ya, itu menunjukkan bahwa Yesus itu adalah Allah. Ya, dia Allah yang hidup. Kenapa dia harus mati? Karena dia ingin menebus dosa-dosa manusia. Karena dia ingin menyelamatkan manusia
dari hukuman dosa. Nah, untuk dasar firman Tuhan yang akan kita pelajari, silakan anak-anak buka di kitab Galatia, ya. Galatia pasal yang kelima, surat Galatia pasal yang kelima, ayat pertama sampai ayat yang ke-15. Pak Indro akan membacakan, ya, 3 ayat buat kalian, ya, tapi kalian boleh baca semuanya. Pak Indro mulai dari ayat pertama dulu. Dikatakan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kemudian di ayat selanjutnya adalah Pak Endo ingin kalian lihat di ayat yang ke-6 dan ke-7. Sebab bagi orang-orang yang ada dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai suatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Jadi katakan iman, ya. Oleh karena itu, ya, kita harus memiliki iman. Kemudian di ayat selanjutnya, ya, saudara-saudara, ayat ke-13, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman itu. Ini, yaitu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Nah, anak-anak di rumah, hari ini Pak Indro ingin memberi judul, ya, firman Tuhan, yaitu Yesus membebaskanku dari hukuman maut. Ya. Jadi sekali lagi Pak Indro ulangi, Yesus membebaskanku dari hukuman maut. Nah, siapa kita manusia sesungguhnya? Anak-anak di rumah pasti masih ingat bahwa kita adalah manusia ciptaan Tuhan. Ya, ketika diciptakan Adam dan Hawa, manusia tidak berdosa, anak-anak. Tetapi, ya, Adam dan Hawa, ya, kemudian dikatakan tidak taat kepada Allah. Ketika Allah suruh dia jangan makan buah pengetahuan yang baik dan jahat itu, Adam dan Hawa tergoda oleh si ular dan akhirnya memakan. Nah, itulah dosa, ya, masuk ke dalam hidup manusia. Sejak kejatuhan ke dalam dosa Adam dan Hawa, nenek leluhur kita, ya, semua manusia keturunan Adam dan Hawa akhirnya ikut berdosa, ya anak-anak. Nah, dosa tidak bisa kita hapus, anak-anak. Manusia tidak bisa menghapus dosanya sendiri, ya. Dosa manusia, ya, harus dibayar dengan hukuman. Karena itu di dalam kitab Roma dikatakan upah dosa adalah maut, anak-anak. Kalian pasti pernah mendengar ayat firman Tuhan ini. Upah dosa adalah maut. Jadi dosa-dosa manusia itu, ya, akan membuat manusia harus dihukum, ya, harus mengalami yang namanya kematian, harus yang mengalami yang namanya, ya, hukuman di dalam alam neraka. Dosa, apa itu dosa? Dosa adalah kejahatan dan maut adalah hukuman bagi orang yang melakukan kejahatan. Ya, dosa adalah kejahatan di mata Allah dan maut adalah hukuman bagi orang yang melakukan kejahatan. Semakin banyak dosa manusia, semakin banyak dosa yang kita perbuat, maka semakin besar hukuman kita. Nah, bagaimana cara kita bisa bebas dari hukuman itu, anak-anak? Bagaimana kita bisa bebas? Berbuat baik, Pak. Betulkah berbuat baik kita bisa bebas dari hukuman dosa? Tidak ada kebaikan yang bisa membebaskan manusia bebas dari hukuman. Ingat anak-anak, catat ya. Tidak ada satupun kebaikan yang pada manusia bisa membebaskan manusia dari hukuman dosa. Kenapa, Pak? Karena manusia cenderung atau selalu hidup dalam dosa sepanjang hidupnya. Dari sejak lahir manusia sudah membawa dosa turunan. Dan kemudian lahir dalam dunia, manusia terus berbuat dosa. Artinya dosa manusia itu terlalu banyak, ya, terlalu tidak bisa dihapus dengan kebaikan anak-anak. Nah, harus ada yang menggantikan kita untuk dihukum, atau harus ada orang yang tidak berdosa. Ingat ya, harus ada orang yang tidak berdosa yang harus menanggung hukuman kita.
Ya, siapa manusia yang tidak berdosa di dunia ini? Tidak ada, anak-anak. Ya, tidak ada manusia yang tidak berdosa. Karena itu bagaimana supaya kita bisa bebas dari hukuman? Nah, oleh karena itulah, ya, Allah yang kita sembah, ya, Allah yang kita sembah memberikan putranya, ya, untuk turun ke dunia menjadi manusia. Tapi manusia yang tidak berdosa. Nah, siapa itu? Dialah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia menjadi manusia, tapi manusia yang tidak berdosa. Beda dengan kita manusia yang berdosa. Ya, untuk apa Tuhan Yesus datang ke dalam dunia? Untuk menanggung dosa kita, agar kita bebas dari hukuman. Ya, jadi Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk menanggung dosa kita, agar kita bebas dari hukuman. Betapa baiknya Tuhan, betapa baiknya Allah kita. Ya, nah oleh karena itu, ya, Yesus, ya, yang adalah putra Allah, yang adalah Allah itu sendiri, ya, datang menjadi manusia, ya, ingin membebaskan kita, ingin melepaskan kita dari hukuman dosa. Nah, apa yang Yesus alami selama di dunia, anak-anak? Yesus diludahi, Yesus dihakimi seperti penjahat, walaupun dia tidak berbuat jahat, ya, seperti yang film-film kalian saksikan, ya anak-anak, bagaimana Tuhan Yesus diludahi, dihakimi secara tidak adil, ya, dia tidak berbuat jahat, dia ditangkap, dia dipermalukan, dia ditelanjangi, anak-anak, dia disiksa, ya, dia dipukul dengan rantai besi sampai bercucuran darahnya, dia disiksa, ya, dipukul, kemudian kepalanya, ya, ditusuk dengan duri tanaman yang tajam-tajam sampai semua kepalanya itu mengeluarkan darah. Ya, betapa sakitnya, ya, penderitaan, ya, rasa sakit yang harus Tuhan Yesus tanggung, ya. Nah, anak-anak, ya, dengan segala rasa sakit yang dia alami, Yesus kemudian memikul salib, ya, untuk menuju ke Golgota. Di Golgota dia diikat, tangannya dipaku, kakinya dipaku, kemudian lambungnya ditusuk pakai bambu. Dan yang terakhir, ya, penderitaan yang paling terakhir, ya, Yesus harus mati di atas kayu salib. Pada saat itu, mati di atas kayu salib adalah sebuah hukuman yang paling memalukan, anak-anak. Nah, Tuhan Yesus menerima semua penderitaan itu, anak-anak. Tuhan Yesus menerima semua hukuman itu, padahal Tuhan Yesus tidak berdosa. Untuk siapa Tuhan Yesus melakukan itu? Untuk kalian semuanya, untuk Pak Indro, untuk semua manusia yang ada di dunia ini. Nah, anak-anak, harusnya apa yang dialami Tuhan Yesus, segala penderitaan itu harusnya kitalah yang menanggungnya. Karena kitalah yang berdosa, tapi Allah mengasihi manusia. Allah ingin menyelamatkan manusia. Karena itu Yesus harus mati dengan kejam di dunia yang berdosa ini, menggantikan kita agar, ya, dan kemudian ketika dia mati pada hari ketiga dia bangkit pula. Oleh sebab itu, anak-anak, sebagai orang percaya, kita merayakan Paskah. Kita mengingat kebaikan Tuhan, kita mengingat kasih Tuhan yang luar biasa, dan bagaimana kebangkitan Tuhan Yesus memberi pengharapan kepada kita. Ingat, anak-anak, Tuhan Yesus mati dan pada hari ketiga dia bangkit karena dia adalah Allah, ya. Hukuman maut, ya, kini kita manusia memiliki pengharapan dapat bebas dari hukuman maut dan hidup di surga melalui Tuhan Yesus. Jadi hanya melalui Tuhan Yesus. Yesus adalah jalan bagi kita menuju ke surga. Ingat baik-baik, anak. Yesus adalah jalan bagi kita untuk menuju ke surga. Kita, apa yang harus kita lakukan? Cukup beriman, cukup percaya, ya, dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, bukan setengah-setengah, sungguh-sungguh kepada Tuhan. Siapapun kita, mau kaya, mau miskin, besarkah, kecilkah, bagaimana bentuk tubuh kita, bagaimana rupa kita, baik buruknya, kuat ataupun lemah, ya, pasti akan Tuhan Yesus selamatkan kalau kita mau percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Ya, seperti yang dikatakan ayat yang kelima dan ayat keenam, kita cukup beriman kepada Tuhan Yesus. Nah, sekarang, ya, sebagai orang yang telah dibebaskan, apa yang harus kita lakukan? Di ayat 13a dikatakan, apakah kita harus kembali berbuat dosa? Sudah dibebaskan dari penjara, maukah kita masuk ke dalam penjara lagi? Tentu tidak, anak-anak, kan? Ya, jangan ketika kita sudah diberi kebebaskan oleh Tuhan Yesus dari hukuman dosa,
ya, hukuman maut, kita kembali berbuat dosa. Jangan lakukan itu anak-anak, ya. Yang harus atau kita harus yang di ayat 15b, apakah kita harus ya saling membunuh, ya, saling membenci, ya, saling menjatuhkan? Apakah kita harus seperti itu setelah kita dibebaskan kita kembali melakukan kejahatan-kejahatan serupa? Tidak, anak-anak, kita tidak boleh seperti itu, ya. Atau kita cukup, wah, saya sudah dapat keselamatan, biarkan saya sendiri aja, yang lainnya tidak usah diselamatkan. Apakah seperti itu? Tidak juga, anak-anak, ya. Ketika kita tahu jalan keselamatan hanya di dalam Tuhan Yesus, artinya kita harus bawa orang-orang di sekitar kita juga percaya kepada Tuhan Yesus. Atau ketika kita sudah percaya diselamatkan oleh Tuhan Yesus, kita lupakan siapa yang telah memberi kita keselamatan, ya. Apakah seperti itu? Jelas tidak. Itulah sebabnya kita harus merayakan hari Paskah, agar kita mengingat kembali, agar kita tahu, senantiasa diingatkan betapa besar kasih Tuhan kepada kita. Nah, hidup kita yang percaya kepada Tuhan, kita sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus sudah menjadi milik Tuhan. Karena kita telah ditebus, karena diri kita telah dibayar oleh Tuhan Yesus, ya, dengan harga yang mahal, dengan darah Tuhan Yesus, anak-anak. Oleh karena itu kita ini milik Tuhan. Kita harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Anak-anak, kita harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, ya, yaitu melakukan perintah Tuhan, anak-anak. Kalian sudah tahu, lihat Alkitab apa perintah Tuhan. Lakukan itu, ya anak-anak. Nah, kemudian kita harus ya hidup seperti ayat 14, saling mengasihi. Ya, ini salah satu perintah Tuhan. Ya, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sebagai orang yang telah dibebaskan oleh Tuhan, kita harus menunjukkan kasih yang kita terima dari Tuhan, kita nyatakan kepada orang-orang di sekeliling kita, ya, dengan tulus hati, ya, mengasihi papa, mengasihi abang, mengasihi adik. Nah, kita mengerti kita orang berdosa yang selalu berbuat jahat. Tuhan Yesus telah mengampuni dosa kita. Demikian juga kita harus mengampuni orang-orang yang pernah bersalah kepada kita, ya. Kita harus kasihi mereka. Kemudian kita harus hidup saling memaafkan, saling membantu, ya. Saling membantu ini adalah melayani di ayat 13b, ya. Itulah yang harus kita lakukan, anak-anak. Ketika kita sudah mendapatkan keselamatan, kita mendapatkan kebebasan, kita sudah merdeka, ya. Kita bukan lagi orang-orang yang terbelenggu. Kita bukan lagi orang-orang yang diam di dalam dosa lagi. Tetapi kita sudah dibebaskan oleh darah Yesus, anak-anak. Ingat baik-baik, ya, bahwa Tuhan Yesus telah membebaskan kita dari hukuman dosa. Kalau kita mau percaya kepada Tuhan Yesus, anak-anak, ya, Tuhan Yesus telah bangkit. Artinya Tuhan Yesus telah menang atas kuasa maut, ya. Tuhan Yesus memberi kita pengharapan supaya kelak, ya, kita memperoleh hidup kekal, ya, bagi orang yang percaya kepadanya. Nah, selain itu, apalagi yang harus kita lakukan sebagai orang yang telah dibebaskan, ya? Kita harus rajin beribadah, baca Alkitab dan berdoa, ya. Ini suatu, ya, keharusan sebagai orang percaya yang harus kita lakukan, anak-anak, sebagai wujud rasa kerinduan kita untuk dekat selalu dengan Tuhan. Kemudian perintah kepada sesama selain saling mengasihi adalah hormatilah ayah dan ibumu. Nah, anak-anak, kalian harus ingat yang seperti Pak Indo pesankan kepada kalian, bahwa ayah dan ibu adalah wakil Allah di dunia ini. Allah berikan ayah dan ibu supaya kalian dijaga, dirawat, dididik dengan baik. Oleh karena itu kalian harus menghormati mereka. Kalian harus dengarkan mereka baik-baik. Karena mereka akan menuntun kalian untuk melihat kasih Allah, untuk menuntun kalian senantiasa ingat kebaikan Allah. Nah, anak-anak di rumah, Pak Indro ingin sekali kalian selalu belajar. Ingatlah bahwa kalian adalah orang-orang yang telah dibebaskan. Bukan lagi orang-orang yang hidup dalam hukuman dosa. Ya, Yesus telah menyerahkan hidupnya supaya kita bebas. Karena itu jangan lagi, anak-anak, ya, mau diperbudak oleh dosa. Artinya mau melakukan dosa lagi. Ya, usahakan, berusaha minta pertolongan Tuhan Yesus untuk dimampukan agar kalian tidak lagi berbuat dosa. Ya,
misalnya melawan orang tua, ya berkelahi, ya suka ngomong kotor, ya kemudian apalagi mencuri, ya malas belajar, ya kemudian apalagi ya suka mengganggu, ya dan banyak lagi dosa-dosa yang tidak lagi boleh kalian lakukan anak-anak, ya. Oleh karena itu Pak Indro ingin kalian senantiasa bersyukur, ya senantiasa bersyukur untuk kebebasan yang kita dapatkan dari Tuhan Yesus. Terlebih lagi kita merayakan Paskah, kita harus bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Ya anak-anak, firman Tuhan sampai di sini. Pak Indro harap kalian dapat belajar dengan baik. Ya ingatlah judul cerita Bapak hari ini, yaitu Aku telah dibebaskan. Ya, Yesus membebaskanku dari hukuman maut. Ya, artinya kalian telah dibebaskan oleh Tuhan Yesus. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur kepadamu. Kami berterima kasih betapa baiknya Engkau. Engkau Tuhan Yesus adalah Allah kami. Engkau telah menyerahkan hidupmu untuk kami semua manusia yang berdosa, supaya kami bebas dari hukuman maut, supaya kami terlepas dari belenggu dosa. Sungguh betapa bersyukurnya kami Tuhan, ketika kami memperoleh anugerah keselamatan daripadamu, ketika kami mengingat betapa Engkau Allah kami, memberikan kami manusia berdosa, supaya kami memperoleh pengharapan dalam dunia ini. Bahwa ketika kami mati, kami meninggal, kami tahu kemana kami akan pergi, kemana kami akan dibawa, yaitu di surga, di tempat Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah anak-anak, kalian sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan kan? Dan biarlah firman Tuhan itu boleh menjadi pedoman bagi hidup anak-anak hari lepas hari, dan semakin setia di dalam Tuhan. Nah anak-anak, kita akan menutup ibadah kita pada pagi ini. Kita akan bernyanyi terima kasih Tuhan. Nanti doa penutup yang akan Ibu Emma bawa dalam doa. Terima kasih Tuhan. Mari bernyanyi bersama-sama. Semuanya bangkit berdiri ya anak-anak. Semuanya bangkit berdiri. Kita bernyanyi terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidup. Tangannya diangkat, katakan terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan dan kasih sayang Tuhan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh mengenal Tuhan, bahwa Tuhan begitu baik dan setia kepada kami. Terlebih Tuhan, kami bersyukur kami boleh memperingati kembali di mana Tuhan sudah berkorban
demi kami, umat Tuhan yang ada di dunia ini. Tuhan sudah menebus kami dari segala dosa yang telah kami lakukan. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan Tuhan di kayu salib. Dan biarlah kami Tuhan, anak-anak Tuhan yang menjadi anak yang setia, anak Tuhan yang menjadi pengikut Tuhan dengan setia. Dan kami selalu bersyukur bahwa Tuhan begitu baik kepada kami. Tuhan, inilah ibadah kami, dan biarlah ibadah kami ini Tuhan dapat berkenan di hadapan Tuhan. Berkati anak-anak Tuhan yang ada di rumah, berkati orang tua maupun wali murid Tuhan. Biarlah Tuhan berikan rezeki, berikan kesehatan, dan berikan kekuatan. Berkati seluruh siswa dari kelas 1 sampai kelas 6. Berikanlah mereka kesehatan, berikanlah hikmat kepintaran dalam belajar, dan mereka boleh menjadi anak-anak yang sukses dan berhasil. Berkati Bapak Ibu guru yang di sekolah juga Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur ibadah kami ini boleh kami laksanakan bukan karena kehebatan dan kekuatan kami, oleh karena kasih Tuhan kami boleh beribadah kembali sebagai ucapan syukur kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, di atas segalanya kami mohon ampunkanlah segala dosa dan pelanggaran kami. Inilah doa dan permohonan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, sampai di sini ibadah kita. Sampai jumpa di ibadah berikutnya. Tuhan memberkati.